Selamat sore. Hari ini kita mau mengaplikasikan cara pemberantasan terhadap hama yang itu menjadi gangguan tanaman. Dan beberapa minggu ini ternyata kami mengamati jeruk Ambon atau jeruk nipis yang biasa kami sebut dengan jeruk Ambon ini terpapar kutu putih. Kutu putih atau orang sebut dengan kutu kebul. Kutu putih yang memang ini menjadi persoalan serius yang kalau misalnya ini tidak ditangani maka potensi terpapar ke hampir seluruh tanaman yang ada di sekitar ini. Dengan demikian maka kami mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk kita coba meramu pestisida organik yang memungkinkan kita untuk nanti kita coba untuk melakukan pencegahan atau cara meramu pestisida organik yang nanti bisa berfungsi untuk melakukan yang namanya pencegahan atau pemberantasan terhadap kutu putih ini. Yang pertama itu di sini ini ada tembakau, ada puntung rokok. Bisa juga menggunakan tembakau karena saya kebetulan mengumpulkan tembakau, karena kalau misalnya kita menggunakan tembakau tentu itu harganya mahal atau kita bisa mengeluarkan biaya. Yang berikutnya ini ada deterjen, ada sprayer, ada air di sini, ada stoveless yang nanti kita butuh perendaman. Kita mulai, ada sprayer yang satu ini, kita isi. Ini beratnya sekitar 2 ons. Dan kita campurkan dengan deterjen. Kita aduk-aduk dia supaya tercampurnya deterjen dan tembakau ini menjadi maksimal. Dan setelah tercampur ini antara deterjen dan rendaman tembakau ini kita biarkan 24 jam. 24 jam yang memungkinkan kita untuk nanti dia maksimal larut dalam proses pelarutan ini supaya nanti aplikasinya menjadi lebih signifikan ketika hasilnya. Nah, Bapak Ibu, ini kami sudah beberapa hari lalu kami membuat rendaman ini sudah bisa dipakai dan kita coba untuk kalau boleh kita pakai sprayer ini untuk nanti kita coba untuk melakukan penyemprotan terhadap kutu putih ini. Dengan perbandingannya tadi air itu sekitar 1/4 liter, dengan perbandingan 1/4 liter itu kita menggunakan sekitar 3 tutup botol untuk sprayernya. Ya, ini sprayernya sudah berfungsi. Kita coba mari kita lakukan penyemprotan. Ini yang paling banyak, ini kutu putihnya. Ada juga ulat yang ada di sini. Ini bisa dilihat ulatnya. Ini rata-rata dia punya daunnya menghitam. Beberapa kali kami sudah mulai melakukan penyemprotan untuk pencegahan terhadap ini, maka ada yang daunnya sudah mulai menghijau dan lapisan hitam-hitam yang ada di daunnya ini ada yang sudah mulai terlepas. Oleh karena itu maka kami mau melakukan lanjutan dari penyemprotan. Ini ada kutu putih, ada yang karena kita sudah mulai dengan 1 minggu lebih ini kita sudah melakukan penyemprotan terhadap potensi keterpaparannya, maka ini ada sudah mulai berbunga. Maka untuk menjaga supaya jangan sampai dia menyebar ke tanaman jeruk nipis yang di sebelahnya, kami melakukan
upaya pencegahan. Ini ada beberapa, sekitar 6 pohon yang 3-nya diantaranya ini hampir semua terpapar. Maka kami mencoba untuk kalau boleh supaya jangan sampai menyebar, karena rata-rata di sebelah itu sudah mulai ada yang berbuah. Jangan sampai nanti penyebarannya mulai menyerang kutu putih, mulai menyerang yang tanaman yang sudah berbunga. Nah, ketika kalau potensi menyerang, itu berarti tanaman akan terganggu dan bisa jadi dia akan berpengaruh terhadap potensi buah dan bunga. Ini kebetulan terpaparnya di sini. Ini kutu putih nih. Kita semprot dan ini diusahakan dilakukan. Kami sudah melakukannya itu hampir selama 1 minggu. Nah, yang saya baca referensinya itu bahwa kalau boleh itu dibuat apa namanya? Ini kebetulan ada. Ini ulat nih. Ini ulat yang tadi. Kalau misalnya kita semprot ini diusahakan berturut-turut selama 2 minggu, maka berpotensi bisa hilang. Ini kemarin waktu kami melakukan yang namanya penyemprotan, dan ini ada yang sudah ada hasilnya. Ini kutu putihnya. Ini kalau misalnya dibiarkan, maka potensi terpaparnya ini sangat tinggi. Terus ini mati, sudah mati nih. Ini ulatnya mati, langsung mati karena dia rentan terhadap yang namanya bau tembakau dan nikotin dan deterjen. Hampir. Maka ini kalau dibuat secara merata. Diusahakan untuk kalau boleh penyemprotan secara merata supaya nanti potensi terpaparnya ini bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Tapi ini memang mesti ada proses untuk nanti pencegahannya dilakukan secara rutin, minimal 2 minggu dilakukan penyemprotan. Tapi kami menyarankan supaya kalau boleh penyemprotan itu dilakukan pada sore hari, jangan pagi hari, karena pada malam hari itu barang ini ada daun yang keriting sampai menimbulkan daunnya keriting. Ini keriting nih. Makanya ini mengundang mengundang semut. Dan menurut referensi yang saya baca itu ternyata bahwa ini ketika flek-flek hitam yang ada di daun ini mengundang dia menjadi semacam tempat bersarangnya semut, karena ini rasanya manis seperti madu. Bahkan dia bisa menyembuhkan ketika semutnya sakit, dia bisa menyembuhkan ini menyembuhkan si semut tadi. Maka ini begitu banyak. Ini kebetulan kemarin itu beberapa minggu kami sudah menyemprotnya, dan ini muncul tunas. Yang ini muncul tunas karena ini kemarin hampir semua terpapar hitam semua. Ini dia punya penampang daunnya. Ya, usahakan untuk nanti kita selesaikan. Ini masih ada beberapa yang kemarin itu memang kami sudah semprot tapi rupanya dia belum hilang. Maka ini belum hilang, tapi memang kemarin itu terjadi pengurangan, ada berkurang. Ini kemarin dia semua tertutup. Ini model begini nih bisa dia hilang. Nah, ketika misalnya dia kena air atau kena air tembakau dan air deterjen, itu dia hilang. Dia yang bercak-bercak hitam ini hilang, model begini. Dan ini kalau misalnya dilakukan secara rutin, maka dia bisa berpotensi untuk semua flek-flek hitam ini bisa terjatuh. Ini ada yang ketika kita semprot, ada yang terjatuh di tanah, yang kutu kebul ini, atau orang sebut dengan kutu putih.
Ini kita ke sini, ini ada, ini juga yang sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. Dalam rangka pencegahan kita memulai untuk penyemprotan secara dini supaya menghindari keterpaparan dari yang pohon sebelah sana, karena ini juga memang sudah hampir pasti terpapar. 3 pohon yang kemarin setelah berbuah dia langsung terpapar, karena pada perkembangan generatif sebetulnya kita memungkinkan untuk dia bisa berbuah lagi, karena dia berbuah sepanjang waktu. Ini yang masih segar-segar, ini kebetulan juga semut full, semut lagi banyak, maka kami menyemprotnya supaya paling tidak dia ini ada semut yang semut kecil-kecil ini full, ini banyak. Dan ini pada kondisi dia lagi ada yang berbunga. Ini ada bunga di sini nih, bisa dilihat. Ini ada bunga, ada yang sementara berbuah. Maka ini kalau misalnya kita tidak tangani secara dini, maka berkemungkinan dia bisa terpapar. Nah, ketika terpapar itu potensi untuk mengganggu tanaman, mengganggu buah, mengganggu bunga, dan mengganggu produksi buahnya menjadi sangat banyak. Maka ini ini ada putih, yang putih-putih ini. Ini ketika kita semprot ada yang jatuh di bawah ini. Ya, ini yang putih-putih ini kalau misalnya tidak ditangani secara serius, maka bisa, sekali lagi, ini bisa terpapar. Maka kemarin itu rasanya kami mulai gelisah ketika sudah mulai terpapar di sebelah, dan persisnya yang di sini ini lagi berbunga. Kita juga mulai waspada. Dengan waspada ini maka kami mencoba untuk meramu pestisida ini yang bisa memungkinkan untuk menghilangkan atau mengurangi. Menghilangkan tentu tidak, tapi mengurangi, supaya paling tidak jangan sampai ketika dalam jumlah yang sangat banyak itu bisa membuat tanaman, bahkan tanaman ini terganggu. Ini sudah hampir signifikan selesai. Maka dengan demikian kita cukup dulu. Salam harmoni dengan alam, sukses untuk kita semua, salam selaras dengan semesta. Terima kasih.